Apakah Anda masih mau makan kerupuk setelah menonton video ini? Halo sahabat Halsin, kembali lagi dengan saya Dr. Sinta Nida Fadila dalam channel Halsin Medical. Kali ini saya akan membahas tentang makanan kerupuk. Kerupuk adalah salah satu makanan yang banyak digemari karena rasanya yang lezat dan gurih. Bahkan beberapa orang kerap kali merasa kurang jika makan tanpa didampingi dengan olahan yang satu ini. Seringkali kita makan kerupuk tidak hanya satu atau dua saja, bahkan bisa lebih, 3, 5, atau 6, karena menganggap kerupuk sebagai makanan cemilan. Padahal, sahabat Halsin perlu tahu nih bahwa kerupuk merupakan makanan dengan kandungan indeks glikemik yang tinggi dan juga padat kalori. Artinya, kerupuk mengandung tinggi gula atau tinggi karbohidrat, tinggi garam, dan juga tinggi kalori. Untuk kalori dari masing-masing kerupuk sebenarnya berbeda-beda ya, tergantung daripada jenis kerupuknya. Kita ambil contoh untuk kerupuk aci yang biasa kita makan. Dalam satu buah kerupuk aci, ini mengandung kurang lebih 70-80 kalori. Dan untuk kerupuk kemplang seberat 20 gram, kurang lebih mengandung 80 kalori. Mengingat banyaknya orang yang suka makan kerupuk, kita harus tahu nih dampak buruk akibat konsumsi kerupuk secara berlebihan, yaitu yang pertama bisa meningkatkan resiko obesitas atau kegemukan karena kerupuk mengandung tinggi kalori. Yang kedua, bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes karena kerupuk mengandung tinggi gula atau tinggi karbohidrat. Yang ketiga, bisa meningkatkan resiko penyakit darah tinggi atau hipertensi karena di dalam kerupuk juga mengandung tinggi natrium atau tinggi gula. Yang keempat, bisa meningkatkan kadar lemak atau kolesterol di dalam darah. Karena dalam proses penggorengan kerupuk, tentunya kita tidak hanya membutuhkan minyak yang sedikit ya. Nah, pada saat penggorengan itu terjadi 17-18% minyak itu akan terserap ke dalam kerupuk. Yang artinya sudah pasti kerupuk mengandung asam lemak jenuh atau lemak jahat yang apabila dikonsumsi terlalu berlebihan bisa menimbun lemak di dalam darah sehingga kolesterol juga akan naik. Nah, tidak hanya itu, dari timbunan lemak yang berlebihan tersebut itu lama-lama akan menyumbat di saluran pembuluh darah sehingga bisa meningkatkan risiko tersumbatnya pembuluh darah, terutama pembuluh darah di jantung dan pembuluh darah di otak, sehingga bisa menimbulkan resiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, bahkan stroke. Lalu yang kelima, ini bisa meningkatkan resiko timbul kanker atau penyakit kanker. Sebenarnya kerupuk tidak secara langsung ya bisa meningkatkan resiko kanker, tapi ada beberapa oknum yang dengan nakal menggunakan bahan-bahan sintesis ke dalam kerupuk. Contohnya adalah menggunakan pewarna tekstil untuk memberikan warna pada kerupuk, kemudian menggunakan plastik dan juga lilin dalam penggorengan kerupuk, dan menggunakan minyak yang secara berulang-ulang. Nah, apabila semua ini, zat-zat ini masuk ke dalam tubuh, maka bisa memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Sebenarnya untuk membedakan kerupuk yang digoreng dengan menggunakan plastik atau lilin dengan yang tidak itu sangat sulit sekali ya untuk dibedakan. Namun ada sedikit perbedaan. Dari kerupuk yang digoreng dengan menggunakan lilin atau plastik itu akan menimbulkan cita rasa yang gurih, lebih gurih, dan juga warna yang lebih putih. Tapi memang ini sangat sulit dibedakan ya untuk keduanya. Dan yang keenam,
Akibat konsumsi kerupuk yang berlebihan bisa menimbulkan penuaan pada kulit karena kerupuk mengandung tinggi karbohidrat atau tinggi gula yang bisa memicu kerusakan daripada kolagen dan elastin di dalam kulit sehingga bisa mempercepat penuaan pada kulit. Nah, untuk teman-teman yang gemar sekali dengan kerupuk, saya punya sedikit tips nih agar paling tidak kita bisa mengurangi resiko daripada akibat konsumsi kerupuk yang berlebihan. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa beli kerupuk mentah ya. Yang kedua, bisa digoreng kerupuk itu tanpa menggunakan minyak atau dengan air fryer. Yang ketiga, apabila menggunakan minyak, pilih minyak sejenis minyak sawit atau minyak kelapa untuk menggoreng dan tidak boleh menggunakan minyak berulang kali. Jadi harus baru kondisi minyaknya. Dan yang keempat, tentunya teman-teman tidak boleh berlebihan dalam konsumsi kerupuk karena sekali lagi kerupuk mengandung indeks glikemik yang tinggi dan juga padat kalori. Jadi itulah tadi dampak buruk daripada konsumsi kerupuk yang berlebihan. Sebenarnya itu tidak secara langsung ya bisa menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Tetapi yang berlebihan itulah yang akan bisa menimbulkan resiko penyakit-penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, share informasi ini ke teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Salam sehat, sahabat Helsin.